Halo, nama saya Firda Kurnia. Saya Siti Aisyah. Nama saya Widi Rahmawati. Kami dari VOB, Voice of Baceprot. Hai dong. Hai semuanya. Akhirnya bisa ketemu lagi dengan sobat. Selamat sama warganet. Balad-balad semua. Selamat malam penonton Jumat. Jumat ya? Iya, Sampurasun. Selamat malam Jumat semua. Malam ini setelah kita lama nggak bertemu nih, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar artwork POB yang kemarin tuh single kan, kita baru dengerin single baru, keluarin single baru. Kalian udah dengerin belum? Harus dengerin. Nah sekarang kita akan ngobrol langsung sama yang bikin artworknya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan boleh nanti disusulkan ya, biar kita langsung bahas. Oke. Kita undang dulu ya, kita undang dulu. Nah. Jadi yuk, diriku sedikit gaptek. Maaf ya. Kita undang dulu. One and only, one and only. Namanya Yap. Aduh, itu salah orang. Ya, jadi buat kalian yang punya pertanyaan boleh disiapkan dari sekarang. Nanti langsung ditanyain aja. Panjang usia kami, berbagai mitos mengenai ketubuhan perempuan selalu membayangi langkah kaki kami. Perempuan dan laki-laki punya kehendak bebas terkait tubuhnya, karena tujuan manusia hidup di muka bumi bukan untuk sekedar bereproduksi dan membuat bumi semakin sempit, tapi juga memikul tanggung jawab untuk mencipta kehidupan yang ramah bagi alam semesta. Saya sering mendengar perempuan acap kali dicitrakan sebagai perhiasan dunia. Persepsi semacam itu memang seakan terasa usang kini, tapi hegemoninya seakan tak pernah lekang walau dihantam kemajuan ilmu pengetahuan sekalipun. Kami punya potensi diri yang berhak dihargai. Kita semua berharga. Otoritas atas tubuh, atas apapun pilihan hidup yang saya buat adalah kemerdekaan utuh saya. Ide awal untuk lagu ini sendiri lahir saat kita tuh lagi ada di fase marah ngelihat respon orang-orang yang ngeritik yang jadi ketika ada korban kekerasan seksual, orang-orang tuh masih sering menyalahkan korbannya. Jadi korbannya dianggap berkontribusi terhadap pelecehan itu gitu, terjadinya pelecehan. Nah dari situ aku mikir kalau ternyata di kita ini bagaimana perempuan berpakaian dan bagaimana tubuh mereka itu masih sering kali jadi urusan publik gitu. Jadi publik kita tuh masih terobsesi sama tubuh perempuan. Mereka tuh pengen ikut kalian tuh cocoknya begini, pengen ikut campur gitu tentang ketubuhan perempuan. Dan perempuan itu sendiri jadi merasa bahwa dia seakan bukan pemilik utuh atas tubuhnya. Nah, di lagu ini tuh kita pengen nyampein bahwa perempuan ya dia tuh makhluk mandiri yang bisa berpikir sendiri, yang tahu dengan baik tubuhnya seperti apa. Nah, tugas kita itu harusnya mensupport apa yang mereka lakukan dan berhenti untuk menakut-nakuti perempuan tentang segala mitos ketubuhannya. Betul, setuju banget. Sebenarnya untuk ide untuk lagu ini tuh udah ditumpuk dari 2 tahun yang lalu. Cuman karena aku tuh sebenarnya baru berani nulis itu tahun berapa 2020 2021 ya? Ya akhir 2021. Jadi aku tuh mungkin belum banyak orang yang tahu juga. Aku tuh jadi sempat punya trauma nulis lagu. Kenapa tuh kalau boleh ceritain? Kenapa? Jadi dulu tuh pernah bikin lagu. Dan lagu itu tuh hasilnya diketawain sama orang-orang, diketawain satu komunitas di teater. Jadi aku tuh kayak jelek aja lagu aku, dari situ aku nggak mau bikin lagu lagi. Bahkan si Abah Yasa udah nyuruh aku untuk ayo nulis lagu sendiri, kamu tuh musisi harus bikin lagu sendiri. Aku bilang gak deh bang, nggak dulu gitu. Jadi saat itu kan jadi dibalik gitu, aku yang ngobrol ke Abah, hasil obrolan itu dibikin lagu sama Abah, dibikin lirik. Makanya kayak gitu, karena aku nggak pede bikin lirik. Tapi setelah
di Jakarta aku mikir kalau aku tuh udah mulai harus jadi musisi yang sebenarnya dengan menulis lagu gitu. Jadi sekarang aku memberanikan nulis tapi dengan tetap ngobrol sama Abah, jadi sama Abah tetap dikasih tahu gitu cara-caranya. Itu bikinnya liriknya 1 malam. Iya, jadi bahannya udah aku tulis di diary. Wow. Ditulis di diary, ditulis 1 malam, besoknya sakit. Nggak tahu sih itu. Aneh banget. Abis itu musiknya dibikin bertiga di ruang tamu. Di ruang tamu bertiga. Bener-bener duduk aja bertiga sambil hahi gitu, nonton TV, nonton berita. Abis itu jadi deh satu lagu. Makian semua isi diary. Oh, makin. Wah. Sumpah serapah. Ya sebijak masa gitu. Diary kan nggak dibagi-bagi, masa harus bijak-bijak aja, kan tumpahan rasa aja kayaknya. Terus ada sesuai isi hati gitu, Kak. Kamu juga nulis ya berarti ya? Ih, seru banget. Wah, seru banget. Nanti bisa jadi lagu juga nggak nih, lagu berikutnya dari Siti gitu mungkin? Semalam baru aja aku di apa sih sama si Abah di telepon, kamu juga harus mulai belajar bikin lagu sendiri katanya, jangan pikirin lagunya gak bakal pantas atau gimana, yang penting bikin aja dulu. Terus aku bilang iya padahal aku tuh masih minder gitu bikin lagu. Intinya sih untuk yang terdekat nih, kita sebenarnya pengen lagu yang sekarang kita keluarin ini nggak cuma jadi sebuah lagu tapi jadi sebuah gerakan. Karena kita selalu ngerasa bahwa kita tuh belum punya sumbangsi apa-apa gitu untuk perempuan saat ini gitu. Kita cuma sebatas bisa menyuarakan kegelisahan mereka yang kita rangkum di lagu-lagu kita sendiri. Kedepannya mungkin nggak akan lama dari sekarang kita akan bikin satu gerakan untuk mendukung perempuan juga berani mengenali dirinya dan tubuhnya, dan kita akan kita mengajak juga banyak perempuan lain untuk ikut andil di gerakan ini. Jadi ini bukan cuma gerakan POB nantinya, tapi juga gerakan semua perempuan. Kalau aku sendiri sih mungkin nggak terkenal. Aku tokoh perempuan yang menginspirasi aku yang terbesar itu mamaku. Karena mamaku adalah dia saat di lingkungan aku masih banyak orang yang bilang bahwa perempuan itu lebih baik di rumah, dia udah jadi tulang punggung keluarga. Jadi kita ditanggung sama mama gitu. Jadi dia tuh cari uang sekaligus membuktikan sama orang-orang yang ngomong bahwa perempuan itu harus jadi rumah. Persepsi itu salah. Setuju. Sama kayak mama aku. Aduh. Kita itu mamanya ibu-ibu itu ibu-ibu terasa. Iya enggak ya. Kita lebih fokus ke bikin lagu-lagu dengan style kita yang sekarang. Karena sebenarnya itu tuh lagu-lagu yang dulu banget gitu. Bahkan beberapa ada yang kita bawain pas masih bertujuh. Jadi kita khawatirnya ketika kita bawain sekarang udah bertiga itu justru soul lagunya kita nggak dapet. Jadi memang emang sekarang sudah ada warna yang memang pas untuk bertiga gitu ya. Jadi memang sudah kalau masih belum ada kepikiran lah ya untuk namanya meremix lagu ulang. Nah, kita kan baru kemarin ini udah pada nonton belum videonya yang terinspirasi dari VOB. Nah, kalau kalian sendiri tanggapannya bagaimana sih nonton video itu? Gila, kita terharu banget. Ya, itu serius loh. Sampai kita tuh nggak pernah nyangka kalau bener nggak sih gitu langkah kita tuh sengaruh itu gitu, karena kita tuh pernah sangat insecure gitu kalau kita sebenarnya nggak bisa ngasih sumbangsi apapun sama dunia sekitar kita, padahal yang selalu kita bicarain di lagu kita tuh itu. Nah, pas ngeliat video kemarin kita tuh kayak wah, nggak nyangka ya gitu. Terus lucu gitu lihat perempuan di situ kayak mereka tuh bener-bener ini loh, percaya diri banget gitu. Menjiwai banget. Dari siapa dulu? Ya, boleh. Dari situ dulu. Dari aku sebenarnya mau perempuan atau laki-laki, kalian harus menjaga, merawat kebanggaan pada diri. Boleh insecure? Gak boleh insecure. Enggak tuh. Yang belakang dulu, dari tadi nyinyir aja. Ayo.
eh, sederhana aja sih kalau dari aku, harus percaya diri, berani menjadi diri sendiri. Karena menurut aku ya apapun impian perempuan atau laki-laki di dunia ini akan terwujud kalau kalian berani menunjukkannya. Harus berani membuka suara, ya. Jangan takut suara. Betul. Nah, kalau dari Marsha? Kalau dari aku sih pesannya adalah gunakan kemudahan yang ada saat ini sebaik mungkin untuk menggali pengetahuan dan informasi sebanyak mungkin. Karena ketika kalian udah banyak tahu tentang banyak hal, gitu, itu tuh sangat membantu untuk kalian bisa mengenali diri kalian sendiri dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Yuk buka suara. Yuk buka suara. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman juga Bala Ceprot yang sudah nonton, dan terima kasih juga teman-teman VOB semuanya. Kalian sudah menjadi inspirasi untuk kita semua. Jadi jangan pernah bertanya lagi ya, apa iya nih kita nggak ada kan, dampaknya ada banget. Dan semoga lebih besar lagi. Kita semua bangga banget sama teman-teman dari VOB. Sampai ketemu di live berikutnya. Ditunggu juga nanti prestasi-prestasi berikutnya. Semangat terus teman-teman. Semangat. Semangat, bye-bye. Selamat sore.